Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi yang indah. Kita ini hidup semata-mata kemurahan Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh betapa Tuhan penuh berkemurahan atas kami semuanya. Itu sebabnya kami mau lebih mengutamakan Tuhan, lebih cinta Tuhan, dan dengan firman Tuhan kami menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran. Apakah Tuhan peduli kepada kita ini? Kita membaca di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan 39. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepada Yesus, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Amin. Kekasih Tuhan, kalau kita membaca Injil Matius ini, ada 2 peristiwa yang sama. Yesus memberi makan orang banyak. Yang kita baca ini, Yesus memberi makan 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di dalam Matius pasal 14, saudara bisa menjumpai Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan lihat kekasih Tuhan, kita bisa menjumpai figur Yesus. Bagaimana figur Yesus terhadap sekian banyak orang yang mengalami kesulitan, kesukaran. Kekasih Tuhan, kita sekarang berada di situasi kondisi wabah pandemi. Demikian juga Indonesia terkena dampak wabah virus COVID-19. Dan lihat angka terus bertambah mereka yang positif terdampak COVID-19 ini. Kekasih Tuhan, di dalam situasi kondisi yang demikian, apakah Tuhan peduli? Dan kita lihat ada di antara sekian banyak yang meninggal karena COVID-19 ini pun juga ada umat Tuhan, juga ada hamba Tuhan. Nah, di sini memang ada yang sembuh. Bagaimana yang tidak sembuh? Kita pun tidak boleh menghakimi. Kita tidak boleh menghakimi yang tidak sembuh itu tidak beriman. Yang tidak sembuh itu kurang iman. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan Injil Matius pasal 16 ini, pasal 15 ini, dan pasal 14, kita menjumpai satu figur Yesus Kristus. Apakah dia peduli? Nah, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, lihat ketika Yesus memberi makan 4.000 orang.
hatiku tergerak oleh belas kasihan. Lihat, karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka Yesus memanggil murid-muridnya. Ini. Dan memberitahu kepada murid-muridnya, sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Saudara simak. Simak dengan teliti. Telisik ayat ini. Figur Yesus ini adalah figur yang sungguh baik. Nah, ini figur yang menunjukkan keberadaan Sang Pencipta itu. Karena Yesus Kristus kita percaya Dia adalah Allah yang turun menjadi manusia, bahkan status yang paling rendah, hamba. Sebagai hamba, kalau pada zaman itu doulos itu tidak punya hak, melainkan hanya punya kewajiban demi kewajiban. Sebagai apa? Dalam bahasa Yunani pada masa itu sungguh doulos itu begitu rendah, budak sedemikian rupa. Dan budak ini tugasnya hanya melaksanakan kewajibannya dan melayani dan melayani dan melayani. Kalau saudara memperhatikan di dalam Injil Matius ini, banyak ditunjukkan bahwa kehendak Tuhan itu adalah belas kasihan. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Hati yang penuh belas kasihan. Nah, di sini kita lihat Tuhan itu peduli. Yesus Kristus peduli. Kita perhatikan sedemikian rupa dikatakan sudah 3 hari mereka mengikuti Yesus. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Ya, sudah habis. Dan lihat, Yesus tidak tega untuk suruh mereka pulang. Karena sudah 3 hari mengikuti Yesus. Yesus diikuti terus sampai 3 hari. Ya, tentunya Yesus perlu saat-saat dia berdiam diri, ya, berdoa. Ini 4.000 orang loh. Iya. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lihat pasti suasananya tidak bisa tenang. Anak-anak bermain-main, teriak sini, teriak sana, bercanda. Ya, suasananya pasti rame. Iya. Nah, di sini tidak mungkin Yesus sampai hati untuk menyuruh mereka pulang. Bahkan dikatakan apa? Ya, nanti mereka pingsan di jalan. Luar biasa. Yesus begitu memperhatikan kebutuhan setiap pribadi dari sekian banyak orang. Lihat, simak. Dimulai dari hati Tuhan. Hati yang begitu peduli. Lihat, sampai begitu rupa memahami bagaimana sekian orang yang mengikuti ini sudah sekian waktu 3 hari. Yesus perhatikan. Lihat, demikian juga mereka ini sudah kehabisan makan. Iya, sudah kehabisan makanan. Sampai lihat, Yesus tidak mau mereka ini pulang, ya, atau menyuruh. Yesus tidak sampai hati menyuruh. Lihat, tidak sampai hati ini menunjukkan betapa Yesus begitu peduli, perhatian, sensitif, ya, peka akan kepedulian. Sedemikian rupa jangan sampai mereka pulang lapar,
dan pingsan di jalan. Nah, di sini kekasih Tuhan, jelas menunjukkan satu figur Yesus Kristus. Figur yang mempunyai hati yang baik. Ya. Hati yang penuh belas kasihan. Kekasih Tuhan, perhatikan. Yesus memperhatikan waktu yang sudah dinyatakan sekian banyak orang di dalam mengikuti Yesus. Perhatikan juga, Yesus tidak membiarkan mereka ini lapar terus. Dan selanjutnya perhatikan, Yesus tidak mau mereka ini pingsan. Yesus memperhatikan keterbatasan jasmani sekian banyak orang. Jangan pingsan. Ya, kita lihat. Pingsan saja Yesus perhatikan. Masakan Tuhan biarkan kalau sakit? Ya, pasti karena lapar, ada yang sudah lemah tubuhnya, lemah kekuatannya, lemah di dalam seantero keberadaan setiap pribadi dari sekian banyak orang. Lihat, dalam keadaan yang sedemikian rupa, lemah, lapar, ya, Yesus perhatikan. Apalagi saudara-saudara sekalian yang sakit, masakan Tuhan tidak memperhatikan? Nah, di sini kekasih Tuhan, kita perhatikan Yesus Kristus berkata kepada mereka saat mereka tidak mempunyai makanan lagi, ya. Waktu Yesus memanggil murid-muridnya, karena hati Tuhan peduli sekian banyak orang yang mengalami kesukaran, kesulitan. Kata murid-muridnya, bagaimana di tempat ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur. Nah ini, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Nah ini. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lihat, luar biasa. 4.000 orang belum termasuk perempuan dan anak-anak. Di sini kekasih Tuhan, kuncinya supaya kita melihat Tuhan itu nyata di dalam keberadaan kehidupan kita pribadi, keluarga. Lihat apa yang menjadi pertanyaan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Nah, demikian juga sekarang ini. Kasih Tuhan, masa pandemi ini, wabah COVID-19 ini, mungkin ada di antara saudara dirumahkan, di PHK. Iya, jangankan dalam masa normal, gaji sebulan saja, hitungan matematika, pasti tidak cukup. Harus bayar air, listrik, kebutuhan sehari-hari, SPP anak, apalagi kalau sudah perjalanan waktu, kontrak rumah habis. Nah ini, kekasih Tuhan, ini kehidupan sehari-hari. Apakah Tuhan peduli? Sekali lagi, kebenaran ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli. Sekali lagi, Tuhan peduli. Mungkin di antara saudara ada keluarga yang sakit. Mungkin sudah sekian lama diranjang.
dalam keadaan terbaring, di dalam perawatan. Gangguan mungkin di dalam metabolisme tubuh, mungkin paru-paru, ya mungkin apa yang di dalam bagian-bagian tubuh sehingga dia harus diranjang sekian tahun. Mungkin ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun anggota keluarganya diranjang. Mungkin sudah banyak pendeta-pendeta datang untuk mendoakan. Ya, mungkin sudah panggil penatua. Sesuai Yakobus, panggillah penatua kalau ada di antara kalian yang sakit. Oleskan dan minyak dalam nama Tuhan. Maka dosanya kalau ada dosa diampuni. Kalau sakit disembuhkan. Doa orang benar, besar kuasanya. Bahkan ditunjukkan Elia manusia biasa, berdoa sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh, tidak pakai rumus. Ya metode ini, metode itu, atau prinsip, 5 prinsip, 10 prinsip. Elia manusia biasa, tapi berdoa sungguh-sungguh dan mujizat terjadi. Nah di sini mungkin ada, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan? Kenapa? Ya, bahkan yang bersangkutan seorang yang sangat-sangat baik, rohani, ramah tamah, ya, di paru-parunya ada infeksi, di paru-parunya ada virus ganas, sangat ganas, sehingga sudah diusahakan obat-obatan yang mahal, yang dikatakan mujarab, juga bahkan sekarang sampai mendal, tidak mempan, ganas virusnya. Nah bagaimana? Saya nasihati, sebut bilu-bilu Tuhan Yesus sembuhkan. Sesuai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Oh saya sudah sebut bilu-bilu Yesus. Setiap pagi malam bilu-bilu Yesus. Tapi kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Nah kekasih Tuhan, saya katakan, seganas apapun virus itu, seganas apapun, sampai ya dengan obat-obatan medis ya tidak mempan, saya katakan kita harus punya satu keteguhan bahwa bilur Yesus lebih luar biasa. Seganas apapun virus itu, saya punya keyakinan bilur Yesus lebih dahsyat, lebih luar biasa. Nah di sini jangan dibimbangkan. Bilur Yesus, katakan bilur Yesus, sekalipun tidak terjadi apa-apa. Bahkan saya katakan mungkin sampai meninggal pun, tetap yakin bilur Yesus. Karena itu firman Tuhan sendiri yang mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Adakah yang semujarab bilur Yesus? Saya katakan, adakah semujarab bilur Yesus? Tidak ada. Seganas apapun virus itu, tetap yakin bilur Yesus, bilur Yesus, bilur Yesus yang menyembuhkan. Jangan digoyahkan, jangan digoyahkan dengan medis. Sudah tidak bisa. Ya ini virus ganas. Ya obat apapun sudah tidak mempan. Jangan sampai dibimbangkan. Tetap katakan, saya percaya bilur Yesus menyembuhkan. Kalau sampai dia meninggal, ya kita sebagai manusia kita sadar kita terbatas. Itulah menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu bilur Yesus menyembuhkan. Saya yakin menyembuhkan itu yang paling prinsipil, ada rohaninya. Ya disembuhkan. Dan itu yang paling penting. Mujizat yang paling besar dalam hidup ini adalah keselamatan jiwa. Kalau Tuhan sampai panggil pulang, puji Tuhan dia diselamatkan jiwanya. Itu yang paling penting, toh semua manusia akan mati juga. Tuhan tahu ke depannya, lebih baik Tuhan panggil cepat, supaya dia masuk surga yang indah. Kekasih Tuhan, hidup ini hanya sementara. Ya kita sayang keluarga, kita tidak mau keluarga kita binasa masuk neraka selama-lamanya. Kita pasti tidak mau, kita sayang keluarga. Jadi kalau Tuhan harus panggil, nah ini,
dia sudah ada di surga yang indah, berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, yang jelas prinsip Yesus itu peduli, sudah ditunjukkan. Kalau saya buka konkordan, saya buka belas kasihan, sekian banyak di dalam Injil Matius saja, hati Tuhan penuh belas kasihan. Dan dikatakan, yang ku kehendaki, itu beberapa ayat, beberapa peristiwa, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Jadi, mari, kekasih Tuhan, pagi hari ini, tanamkan di dalam diri saudara, bahwa Tuhan itu baik, hatinya penuh belas kasihan. Itu keberadaan Tuhan. Tuhan tidak kejam. Kalau Tuhan kejam, berarti itu kan seperti orang yang punya gangguan kejiwaan, psikopat. Ya, sewaktu-waktu dia menjadi orang yang ramah tamah, baik, tebar pesona ke sana kemari, tapi dia punya pribadi yang lain kejam sekali. Jadi keberadaan Tuhan seutuhnya itu Tuhan penuh belas kasihan. Kasih Tuhan itu besar. Tentunya kasih di dalamnya ada keadilan ya. Itu jelas, itu ada penjelasan tersendiri. Tapi secara kodrati, secara keberadaan Allah itu, Sang Pencipta itu dalam Yesus Kristus, hatinya penuh belas kasihan. Bahkan dikatakan di dalam Injil, yang lain pun kalau kita buka konkordan, maksud saya Injil di dalam Alkitab ini. Markus, Lukas, Yohanes, hati Tuhan itu baik sekali. Bahkan juga di dalam Yakobus, kita lihat Yakobus pasal 5. Ya, begitu rupa. Kita lihat ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Nah ini, bertekun. Jadi kalau firman Tuhan katakan, oleh pilu Yesus disembuhkan, katakan, saya lebih percaya firman Tuhan. Ya, jangan kita digoyahkan, si A kok begini, si B kok begitu. Saya katakan, saya lebih beriman firman Tuhan. Sekalipun yang terjadi kenyataannya kebalikannya, saya tetap mantap dalam Yesus. Saya tidak akan berdosa dalam perkataan. Saya tidak akan mengeluarkan kata-kata bimbang. Saya tidak akan berdosa dalam pikiran saya. Saya tidak akan berdosa dalam hati saya. Saya tidak akan berdosa dalam perbuatan saya. Saya tetap mantap dalam Yesus sesuai kebenaran yang disampaikan firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka telah bertekun. Bertekun, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Lihat musibah sedemikian rupa menimpa Ayub, sampai istrinya yang harusnya menjadi penolong malah menjadi perongrong. Ya, sampai begitu rupa tidak menjadi penolong yang sepadan. Ya, sampai katakan matilah kamu saja. Sampai begitu rupa. Lihat, kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sekali lagi, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ini sangat prinsipil. Jangan goyah. Jangan goyah. Iman kepada firman Tuhan. Kita tidak beriman kepada sesuatu yang berdasarkan perasaan. Perasaan mudah goyah oleh situasi kondisi. Tapi mantap dalam firman Tuhan. Sekalipun yang bersangkutan meninggal. Lihat di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 kita membaca ayat 21 sampai dengan 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai dengan 24. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa. Nah ini, jangan dokter bilang ini virus ganas. Semua obat sudah mendal, tidak mempan. Pak Sewi, saya selalu sebut seperti Pak Sewi sebutkan bilur Yesus setiap pagi malam.
Tapi kenyataannya begini Pak Sewi, lihat firman Tuhan. Yesus tidak berbuat dosa. Nah ini. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Mulutnya tidak berdosa. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi Yesus menyerahkannya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dosa kita dipikulnya. Sekalipun dosamu merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah kirmisi akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Lihat sampai begitu rupa dikatakan, mari kita berperkara kalau tidak percaya. Seberat apapun dosamu itu, Yesus berkorban. Lihat. Ia sendiri telah memikul dosa kita seberat apapun. Dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Jadi Yesus menanggung dosa kita, kita yang beriman kepada Yesus. Kita beriman, maka kita lihat. Kita pun telah mati terhadap dosa. Dan hidup untuk apa? Untuk kebenaran. Jadi kita hidup ini sampaikan kebenaran. Jangan bimbang. Apapun yang berkaitan dengan firman Tuhan, tetap katakan kebenaran itu. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah ini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi saya katakan seganas apapun virus itu, bilur Yesus tetap adalah berkat yang Tuhan sediakan untuk kesembuhan. Tetap mantap, jangan digoyahkan oleh perkataan-perkataan medis. Seganas apapun virus itu, bilur Yesus itu tetap mantap. Bilur Yesus itu satu-satunya obat yang mujarab, tidak ada yang lain. Satu-satunya obat yang handal, tidak ada yang lain. Katakan itu. Imani dan percaya. Sekalipun dia meninggal. Kalau tahu dia meninggal, ayat berikutnya apa? Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ini yang sangat prinsipil. Yang bersangkutan itu, dia telah dipanggil Tuhan dalam Yesus Kristus. Nah ini mujizat yang paling besar. Keselamatan jiwa. Itu hadiah yang terbesar. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Keselamatan jiwa. Ini. Saudara pasti sayang keluarga. Saya juga sayang keluarga. Ya, Bapak saya sudah terima Yesus. Sudah di surga. Mama saya masih hidup. Setiap hari saya berdoa untuk keluarga saya. Tentunya saya juga doa syafaat ya. Pasti itu. Saya juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Karena itu yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Karena apa? Saya tidak mau orang tua, mama saya yang melahirkan saya, ya binasa. Puji Tuhan sudah terima Yesus. Saya tidak mau saudara-saudara kandung dalam perjalanan hidup ini, ya kemudian karena kesulitan, kesukaran mulai tawar hati. Saya doakan mereka setiap hari supaya mereka senantiasa di dalam perkenanan Tuhan. Dan menjadi doa saya yang utama, yaitu supaya seluruh keluarga saya sebut nama satu-satu, dalam kekekalan mereka masuk surganya Yesus, surga suci, kudus. Itu permintaan saya yang utama. Saya tidak pernah minta permintaan jadi orang besar, jadi pendeta besar, jadi orang kaya raya, jadi konglomerat. Tidak sama sekali. Apa gunanya saya memperoleh seluruh dunia, tapi orang-orang yang saya sayangi binasa semua. Itu menjadi permintaan saya siang malam. Saya berdoa di hadapan Tuhan, saya sebutkan orang-orang yang saya sayangi, supaya dalam kekekalan, karena dunia ini akan berakhir, mereka berbahagia satu keluarga di surganya Yesus Kristus. Nah ini, ya, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala
dan pemelihara jiwamu, yaitu Yesus Kristus, Gembala yang baik. Amin. Mari, terkasih Tuhan, angkat tangan saudara saat ini. Saya akan berdoa bagi saudara. Situasi dunia sekarang ini memang membuat panik, membuat saudara jadi kepikiran. Apalagi masalah-masalah yang nyata di depan mata dan dialami. Di dalam dinamika hidup ini, kesukaran yang menimpa di dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha. Tetapi kekasih Tuhan, kebenaran pagi hari ini mengajarkan jangan kita digoyahkan. Tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan berdosa dalam perkataan saudara, di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara. Jangan tawar hati. Jangan pertanyaan-pertanyaan yang begitu meragukan Tuhan. Jangan sampai terwujud dalam perbuatan saudara sehingga malas berdoa, malas baca Alkitab, malas beribadah pribadi, berjemaat, berkeluarga. Kekasih Tuhan, pegang mantap firman Tuhan ini. Kalau toh kita harus menderita, penderitaan dunia ini belum apa-apa dibandingkan dengan kemuliaan surgawi. Kalau ada anggota keluargamu yang sakit, tetap mantap. Mantap. Virus seganas apapun. Lihat. Ada yang lebih mujarab satu-satunya di dunia ini. Bilur Tuhan Yesus. Bilur Yesus. Sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Di dalam Yesaya 53 pun sudah dinubuatkan oleh bilur-bilur Mesias itu. Lihat engkau disembuhkan. Dan kita lihat Yesus Kristus datang. Oleh bilur-bilurnya disembuhkan kita yang percaya. Dosa kita ditanggungnya. Kekasih Tuhan, mari. Ini yang sangat prinsipil. Gembala yang baik itu Yesus Kristus. Hatinya penuh belas kasihan. Dia mau supaya jiwa kita diselamatkan. Itu yang lebih penting. Jangan sampai ke depan karena Tuhan itu mau tahu. Karena ya banyak tantangan. Jangan sampai terhilang. Kekasih Tuhan, Tuhan angkat tepat pada waktunya. Dan dia diselamatkan berbahagia di surga yang indah. Bapa surgawi, kami berdoa untuk setiap pribadi pada saat ini. Mari Tuhan, setiap pribadi pada saat ini yang mulai bimbang terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan mulai mempertanyakan mana bilur Yesus, saya sudah sebut pagi malam tapi tidak sembuh. Kekasih Tuhan, mari. Minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kalau saya berdosa di dalam perkataan, di dalam pikiran, dalam hati, di dalam perbuatan. Dan sesuai 1 Yohanes 1 ayat 9, maka Tuhan mengampuni kita dan menyucikan kita. Setiap hari kita dikoreksi firman Tuhan. Kita tetap mantap di dalam Yesus Kristus. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu indah. Dan waktu Tuhan itu selalu indah. Dan apa yang terjadi itu di dalam sepengetahuan Tuhan. Di dalam rencana Tuhan. Di dalam kepedulian Tuhan. Puji Tuhan. Mari setiap tangan saat ini Tuhan. Tangan Tuhan menyentuh setiap tangan pada saat ini dan juga hati mereka masing-masing. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Kami tetap mantap apapun yang terjadi di dunia. Situasi kondisi apapun yang terjadi, saya tetap mantap di dalam Yesus dan firman Tuhan. Karena itulah yang mengalahkan dunia. Iman kepada Yesus dan firman Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah mantapkan setiap pribadi pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Berkati juga bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Supaya wabah bisa teratasi. Para pemimpin Tuhan berikan hikmat untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan wabah. Dan vaksin berkati Tuhan supaya efektif. Mari Tuhan tolong bangsa negara kami yang kami cintai ini. NKRI tetap
Tuhan pelihara, tetap terjaga. Indonesia diberkati Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.